Kembali lagi disimak Sina Mama bersama saya Nita saya Rika. dan Lanjutan episode kedua dari Emotional Availability begitu. Nah, kita nguliknya makin dalam ya. sekarang banyak tampar nggak sih, Bo? Selalu mengingatkan. Selalu sebagai itu reminder. Tadi, kemarin episode terakhir kan kita akhiri dengan sering-sering bertanya pada diri sendiri. Betul. Jadi sering nampar diri sendiri. Jadi dalam episode kali ini kita mau mencoba mengevaluasi apakah kita punya emotional availability. Oh, gitu. Gimana caranya, Bu? Bagaimana caranya? Mari kita baca artikelnya karena susah dihafalkan ya. Aku baca sedikit ya. Oke. Ini dalam bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa. Kalian semua kan pintar. Penonton saya kan pintar. Okay, the emotional availability scales consist of 4 adult characteristics. Yang pertama ada sensitivity, structuring, non-intrusiveness, and non-hostility. Dan kalau hubungannya dengan orang tua dan anak, di sini juga disebutkan bahwa and 2 child characteristic, child responsiveness to the adult and child involvement of the adult. Kemarin kita lupa menyebutkan bahwa emotional availability itu juga harus dua arah. Jadi kalau misalnya orang tua dan anaknya juga harus mampu. Jadi kalau misalnya kita bilang aku lagi capek, itu anak bisa nggak mengerti kalau itu adalah capek gitu dan nggak mau, misalnya nggak mau masak ya hari ini kita jajan aja, ore gitu kan malah. Mas, mari buka stok. Jadi respon dan involvement dan keterlibatan pihak lain tuh penting juga pada saat untuk mengetahui apakah kita available secara emosional. Nah, dari 4 karakter tadi, sensitivity describes mostly the effective presence and appropriate responsiveness of the adult. Satu-satu deh, Bo. Itu dulu. Satu-satu dulu ya. Sensitivity menggambarkan afektif kehadiran ya. Kehadiran diri kita pada saat appropriate responsiveness of the adult. Oke, itu gimana, Bu, maksudnya? Ya, jadi lebih kepada gimana kita mampu hadir secara efektif pada situasi tertentu yang terkaitan sama availabilitas kita untuk anak kita dan mampu merespon secara tepat. Gitu. Iya. Jadi jangan sensi banget, Bu, kalau anaknya datang marah-marah. It's not about me, ya, kayak kita selalu bilang kan. Anak menunjukkan emosi itu sebenarnya tidak ada hubungan sama kita. Betul. Itu emosinya dia. Jadi gimana nih caranya kita respon secara tepat? Itu tadi. Kemudian yang kedua tadi tepat mampu itu tepat itu gimana, Bu? Karena soalnya kita pernah di kelompok kita tuh pernah bilang orang tua tuh kalau sebisa mungkin netral ketika menerima, itu juga tepat kan? Maksudnya netral tuh ketika anak sedang bertanya yang di luar di luar kapasitasnya dia, tapi kok nanyanya kayaknya udah tinggi banget gitu ilmunya. Kita tuh jangan, kita kan diajarin untuk netral gitu, nggak usah terus, kamu tahu dari mana? Itu gitu loh. Betul. Ya, jadi respon yang tepat ini lebih kepada itu tadi, ini pertanyaannya berkaitan sama logika atau emosi misalnya. Kalau kaitannya sama logika ya kita bisa bilang, memang kalau kita nggak tahu nih secara pengetahuan ya kita bilang aja, maaf ya, mama belum tahu, mama belum punya jawabannya hari ini gitu. Tapi kalau kaitannya sama emosi ya sebenarnya yang anak butuhkan apa sih? Yuk kita lihat anak ini sedang merasakan apa. Mungkin dia sedang penasaran aja. Bisa jadi kan. Yang itu tadi mungkin kaitan sama penasaran, atau dia sendiri telah mengalami sesuatu dan dia pengen kita tuh paham, aku tuh sedang habis mengalami ini loh yang aku rasakan gitu. Jadi jangan baper ketika anak datang marah-marah, anak datang dengan berbagai pertanyaan yang biasanya dimunculkan orang tua kan, kamu dari mana pertanyaan tersebut gitu, atau kamu kenapa sih?
Itu maka itu kalau kita sudah semuanya kayak gitu berarti kita tidak available. Ini gara-gara TikTok harus ditutup. App-nya harus di-uninstall dan akhirnya menyalahkan pihak luar. Dan itu tambah salah lagi. Salah, benar. Ya, jadi kita sebagai orang tua ya jangan sensi banget lah. Sebenarnya poinnya itu sih, don't be too sensitive over any emotional behavior yang dimunculkan anak gitu, atau curiosity-nya mereka. Berarti kata-kata sensitivity di sini kepekaan ada dua makna. Kita sensitif untuk bisa memahami. Oke. Tapi kita jangan terlalu sensitif untuk kemudian menolak gitu. Oke. Iya. Yang ada misalnya itu tadi, kalau kita sendiri tidak dalam kondisi emosional yang oke, kan biasanya muncul penolakan kan yang ya karena nggak bisa nampung lagi. Iya, ya itu kan kita sensi juga kan. Anak datang marah-marah, kita juga habis berantem sama suami kan, yang ada apa sih nih gitu. Iya. Itu. Tapi kalau sebaliknya, ketika kita mampu sensitif terhadap emosinya anak, kita kan malah justru bisa berempati. Wah, anak aku nih lagi sedih juga gitu. Ya udah, marah aku put aside. Yuk, available dulu buat dia. Oke. Gitu. Itu yang pertama ya. Kalau kita tidak bisa hadir dan tidak bisa merespon, itu bisa dikategorikan kita nggak available. Iya, betul. Okay. Jadi kita kurang sensitif atau terlalu sensitif. Oh, oke. Iya. Iya. Apa-apa nggak boleh terlalu ya guys ya. Emang betul. Terus yang kedua adalah structuring reverse to appropriate strategies that guide the child and set limits in a preventive manner. Oke, jadi itu kalau diartikan strategi yang tepat dalam menuntun anak, kemudian bisa set the limit, memberi batasan. Yes. Sebenarnya itu structuring. Ini kenapa penting? Misalnya anak lagi marah, ya kan? Ada anak tantrum itu kenapa sih sebenarnya? Iya. Karena kita tidak pernah mengajarkan itu tadi, bahwa ketika kamu marah, kamu ada loh cara lain untuk mengekspresikan itu. Oh, oke. Atau misalnya dia overwhelmed dengan tugas-tugasnya, ya kan? Dia merasa semua, apalagi anak remaja ya nggak sih? Cuma disuruh anak nyapu, SMA. Cuma disuruh nyapu itu rasa beban berat banget ya. Waduh. Kayak mengangkat apa gitu kan? Mengangkat gunung. Set dikerjakan 5 menit sebenarnya selesai. Sebenarnya. Kalau dikerjakan, ya kan. Nah, kenapa sih anak tetap butuh seperti itu? Buat mereka apa sih justru nyapu gitu? Sebenarnya kita sedang mengajarkan mereka untuk itu tadi. Mereka harus punya strategi dalam kehidupan. Supaya kamu hidupnya bersih, ya kamu harus bersih-bersih. Supaya kamu bisa sukses, ya kamu itu tadi. Kamu harus konsisten dengan apa yang menjadi tujuanmu, kan gitu. Nah, dalam hal ini kita sebagai orang tua mungkin perlu untuk menuntun anak membuat strategi tersebut. Iya. Ya, kemudian membuat batasan-batasan. Set the limit itu kan lebih ke membuat batasan yang ini loh yang boleh kamu lakukan, kamu ini anak SMA, yang tidak. pulangnya gitu. jam segini. Misalnya salah satunya. Kamu banyak tugas, saya banyak tugas, weekend aja perginya misalnya. Betul. Itu. Jadi struktur ini sebenarnya membantu untuk dia bisa meregulasi dirinya juga. Iya sih. Tidak melulu menghabiskan energi untuk sesuatu yang sebenarnya dia udah nggak perlu lakukan misalnya. Benar. Iya kan. Nggak merapa. Tarik ulur ya Bo ya sebenarnya ya. Betul. Kapan ngulur, kapan narik gitu. Tuh kan apa gue bilang nggak selesai kerjaan orang tua, ya Allah. Ya, dan ini berkaitan dengan itu tadi, relasi kan. Kalau kita bisa membuat relasi yang terstruktur, bukan relasi yang terstruktur ya, tapi kita bisa membuat pola yang terstruktur supaya anak kemudian bisa memiliki space untuk dirinya sendiri. Dia juga akan belajar. Ketika aku capek, I have to stop. Ya kan, ketika aku marah, aku nggak boleh tantrum. Gitu. Tantrumnya dilakukan dengan cara yang seksama dan bijaksana. Dulu anak gue kalau marah saking mungkin dia juga tahu kali ya, kalau teriak-teriak nih gue bisa ditambah dihajar kali ya, pakai bantal teriak. Iya, itu salah satu cara kan, gitu. Sama kita juga seperti itu sebenarnya sebagai orang tua. Kalau kita mau available secara emosional, ya kita juga harus punya struktur. Ya.
strukturnya sesederhana ya itu tadi, boundaries. Kalau aku saat ini sedang tidak available emosional karena aku lelah, gimana menyampaikan ke anak, kayak lu bilang tadi kan, anak juga harus belajar memahami itu. Iya, Nah, betul. itu kan struktur yang kita polakan, kita buat. Oke, selanjutnya adalah, tapi ini ada tambahan nih. Non-intrusiveness refers to the adult's ability to withhold behaviors that could interfere with the child's interests and to support age-appropriate autonomy. Yes. Ya. Jadi kalau diartikan mungkin lebih ke kemampuan orang dewasa untuk menahan diri. Iya, Perilaku tidak gengges tidak, kalau bahasa sekarang. Kayak tadi kemarin kita sempat menjawab orang tua yang intrusif tuh belum apa-apa udah langsung masuk aja ikut campur gitu. Yes. Padahal di usia tertentu pun anak punya otonomi. Iya. Nah, itu yang harus kita kuatkan malah. Jangan kita intrusi terus gitu. Ya itu, jangan gengges. Apa sih gengges? Ganggu. Oh, Dia nggak tahu. Jangan ganggu. Mungkin ya sesepele kalau misalnya anak lagi berantem sama temennya, mungkin kita nggak harus menarik kesimpulan kali ya. Kamunya sih kali terlalu benar. Teman kamu kali yang nggak bisa diajak. Iya, betul. Iya kan, biar aja mungkin dia bercerita mengalir. Aku nih loh tadi lagi berantem sama temanku, dan lebih parah lagi, lebih ekstrim lagi, parah ekstrim ketika ibunya yang kontak orang tuanya. Itu tiba-tiba jadi masalah antara orang tua deh. Itu intrusif banget sih ya, Bo. Intrusif banget. Itu salah satu yang intrusif banget. Betul. Dan itu tadi kan di situ kayaknya ada ditulis deh bahwa structuring and non-intrusiveness ini berkaitan sama kontrol orang tua kadang-kadang. Yes, control related qualities. Jadi orang tua yang cenderung controlling tuh memang biasanya akan intrusif dan sangat struktur. Ya kan? Iya. Tapi strukturnya struktur yang sangat mengikat. Kaku, betul. Yes. Iya. Jadi ya hati-hati aja. Apalagi anak-anak remaja kan udah nggak mau tuh dikontrol sebenarnya. Iya. Karena mereka sudah punya otonomi. Lo nggak kasih duit aja, udah ya dia akan kembali akan padaku. pulang. Tapi kita nggak tahu kalau lingkungannya bilang gue punya duit kok gitu. Bener. Iya kan? Iya. Pokoknya apapun alasannya tuh kalau dia dapat lingkungan yang mendukung ya bisa terjadi tetap sih ya, Bo. Kayak kasus yang kemarin kita bahas. Betul, karena lingkungannya yang dia dapat itu tuh masih mensupport kebutuhan dia yang sudah disetop orang tua aslinya. Betul, jadinya malah padahal dia ngutang-ngutang loh. Nah, itu kan. Panjang loh kalau ngomongin dia. Ya, itu mungkin salah satu akibat dari yang terlalu terstruktur tadi ya. Jadi mungkin terlalu yang kaku mengikat tadi kaku. ya. Anak tidak diberi otonomi, diberikan ininya sepuas-puasnya, kemudian tidak punya cukup setting limit yang jelas. Kamu saya kasih uang 3 juta, ini untuk 1 bulan, bukan 1 hari. Iya. Barusan kemarin aku ngomong sama anakku kan, namanya anak SMA ya, anak SMA tuh memang duitnya nggak banyak, gue bilang gitu. Ya kalian memang terbatas. Aktivitasnya itu terbatas memang. Ya gimana? Orang belum bisa cari duit kok. Memang ini duitnya terbatas, gue bilang. Ya benar-benar. Jadi itu kaitannya sama emotional availability kan. Kenapa skala ini dipakai kalau menurut aku? Karena itu tadi supaya anak ini juga bisa mengukur kemampuan dirinya kan. Iya, tahu tempat, tahu diri gitu. Betul. Dan akhirnya kita orang tua pun jadi cukup tahu diri, nggak masuk campur semua urusan mereka. Itu kan sangat membuat anak merasa lu terlalu available secara emosional. Terlalu available juga nggak boleh ya, nggak enak gitu. Jadi misalnya contohnya gini, kita udah bilang sama anak kita, ini uang 100.000 untuk seminggu. Ya udah biarin aja, dia mau apain tuh duit. Tapi yang penting balik lagi ketika seminggu kemudian. Benar. Limitnya 100.000. Otonomi kamu adalah gimana ngelola tuh 100.000 buat seminggu. Benar. Iya kan? Ketika anak datang ngeluh-ngeluh marah-marah, gua tuh nggak cukup uangnya, masa di kantin sekarang harganya segini-segini. Itu sedang emotional outburst ya kan? Iya. Kita available nggak nih ya? Apa nih responnya nih? Mari kita dengarkan dulu. Kok bisa harga kantin segitu? Emang kamu nggak bawa bekal? Kan bawa bekal, jadi nggak perlu jajan. Tapi kan aku lagi lapar-laparnya.
Oh gitu. Jadi maksudnya apa ini semua? Minta tambah. Iya kan? Itu kayaknya sederhana ya. Tapi kalau Sederhana. kita secara emosional tidak available, kita apa sih akan membantah, menyalahkan, Itu ya apa? menyalahkan, mengkat bener. Menyalahkan, udahlah adanya cuma 100.000, adanya 100.000 ya udah 100.000 diterima lah. Bagus aku kasih uang. Nah, cukup nggak cukup, dicukupin. Dicukupin. Gitu. Iya. Memang tanpa ada teori ini ya, Bo. Itu memang tidak terdengar enak loh di kuping ya, Bo. Dan dirasa itu memang kok gitu dan sih. kita tuh gitu kayak loh. dituntut untuk selalu ingat padahal kehidupan kita tidak semudah itu. Yoi. Lanjut ya, Bo, Ya, yang oke. yang keempat, yang terakhir. Non-hostility refers to whether or not the adult demonstrates subtle or overt negative emotions. Oke, ya. Bagaimana kita menunjukkan ketenangan secara emosional dan tidak berlebihan ketika ada emosi negatif, sebenarnya Iya. itu. Non-hostility ini kan artinya Kejam. lingkungan yang tidak bermusuhan. Iya. Yang tidak bermusuhan. Jadi hati-hati ketika kita istilahnya overt emotions Ya berlebihan. Ketika kita juga lagi mengeluarkan emosi itu jangan sampai membangun situasi yang bikin bermusuhan. Iya. Yang kayak tadi sebenarnya. Iya, betul. Bagus udah gue kasih duit 100, bagus udah gue kasih duit gitu kan. Itu kan kayak itu memang bener ini. Iya. Ini pinterin orang ini. Tidak membangun lingkungan berusaha. Itu memang cari musuh itu. Dan akhirnya kan ribut. Komentar-komentar kayak gitu tuh cari. Ya udah, kalau emang aku juga bisa kok cari duit sendiri. Kayak sih itu lagi. Kasus itu. Itu pakai duit gue yang gue cari sendiri. Akhirnya keluar itu. Iya kan? Karena mungkin hostile kali ya. Ya, kan ya itu tadi. Karena dua relasi ini kan saling berinteraksi ya. Kayak lu bilang kan anak juga harus paham, harus available secara emosional juga buat ibunya. Ibunya juga kok ibunya orang tuanya. Kok kesannya kayak emak banget sih. Bapaknya mana sih? Bamak. Dan sebaliknya gitu. Tapi kan memang anak itu melihat dari kita dulu, kita yang jadi role modelnya. Sehingga kalau dalam hal ini kan dibilangkan ini dari karakteristik orang dewasanya nih. Bukan karakteristik anaknya, tapi karakteristik orang dewasanya. Adult, iya. Karena karakteristik anaknya itu yang akan merespon. Respon dan involve. Betul. Semakin dia merespon dan semakin dia terlibat, semakin si dewasa ini available. Betul. Ini bagus banget. Ini juga istilahnya narasi yang bisa gue terima dengan sangat baik loh, Bo. Iya kan. Jadi untuk mengukur apa kalau available atau tidak hubungannya orang tua dan anak ya, ketika anak lo merespon dan terlibat, artinya lo udah available. Betul. Iya nggak, Iya, Bo? mau membuka diri si anak, mau iya, datang betul. ke kita, Betul. minta bantuan, Betul, sesederhana itu kan. iya. Atau misalnya mami aku mau curhat, ya kan. Atau mamanya lagi sibuk, kemudian aku bisa nggak ngobrol sebentar? Ya kan? Yes. Itu tuh sesuatu yang kayaknya sederhana, tapi padang. karena itu tadi kita karena selalu available secara emosional buat mereka. Iya, Jadi iya. itu kayak kita bicara tentang healthy relationship, kita jadi safe space-nya mereka kan. Betul. Dan dengan kita sering melakukan itu, kemudian kita follow up dengan validasi yang emosi mereka, anak jadi semakin percaya. Terjadilah kedekatan. Nah, itu Iya, attachment itu yang iya. akan muncul. Beyond physical. Gue seneng deh kata-kata itu. Gue suka banget itu. Benar-benar. Dan itu tadi akhirnya yang bermain nanti apa nih? Insting, intuisi, Yes. rasa-rasa. Kayaknya mau gue lagi nggak baik-baik aja nih. Gue mau minta duit sebenarnya. Iya. Gimana caranya ya? Ya kan? Strategi lah. Strategi gitu. Iya. Dan emaknya juga begitu kan, lagi minta bantuan anak. Aduh, kayaknya anak gue lagi ini nih, gimana caranya minta tolong ya kan gitu. Iya, tahu celahnya ya, bisa tahu. Oke. Jadi sebenarnya sebuah relasi, sebuah hubungan yang lagi-lagi diulang lagi nih. Sebuah relasi yang baik, sehat, mesra gitu tuh tidak terjadi begitu saja ya, guys ya. Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Banyak pointer-pointernya Iya. yang kalau ya kalau kita lagi bahas di sini ya begitulah ya isinya. Tapi kalau secara intuitif gitu tuh
jalannya memang smooth aja sih kalau dapet yang pas gitu ya. Iya. Ini kan katakannya sederhana ya, emotional availability, ketersediaan emosional. Kita tuh kayak merasa kayaknya gue selalu tersedia deh secara emosional. Tempat anak gue curhat, tempat anak gue bercerita, tempat anak gue mengeluarkan ininya gitu. Tapi yang kadang kita lupa apa? Anak itu kan juga harus melakukan hal yang sama ke kita ya. Dan ketika anak tidak menyediakan itu, kita kok yang marah bisa loh. Bisa banget, kan? Bisa banget. Dan ketika kita marah karena anak tidak menyediakan itu, akhirnya kita akan mengikis loh. Emosi kelekatan emosional itu gitu. Makanya kan ini dua kata tadi dari child characteristic itu tadi, terlibat dan merespon gitu. Misalnya kita pengen makan bareng, dia nggak merespon nih, dan dia nggak mau terlibat, itu tuh udah satu parameter. Nih Pak, ini hubungan ini ada yang ini nih, ada yang nggak pas, ada yang harus diperbaiki. Apa? Kenapa dia tidak merespon dan dia malah menjauh? Gitu misalnya. Hanya yang kita lakukan apa? Jangan kita pernah loh tidak available buat dia juga. Untuk situasi yang sama misalnya, Mami ayo kita makan. Ntar ya Mami lagi gak pengen, Mami udah kenyang. Ntar ya Mami lagi diet. Jangan gitu dong, gue kemarin sempat gitu. Padahal bukan soal makanannya. Bukan. Sit down with me. Iya. In the dining room. Tapi kalau gak sama-sama makan juga ini sih, bahwa ada yang kurang. Nah iya. Makanya anak gue, kalau pernah kita mau keluar terus gue bilang aku gak makan ya aku juga gak makan lah. Ya udahlah makan, yuk. Bubar ya dietnya deh. Iya, jadi akhirnya kan anak akan melakukan hal yang sama ketika dia yang meminta, kita yang meminta, anaknya nggak respon karena kita pernah begitu gitu. Ya itu TikTok aja, sama TikTok maksudnya TikTok aja itu. Kita available, dia available, kita nggak available, dia mungkin ada saatnya nggak available juga. Gitu. Dan itu nggak perlu menjadi bumerang sih sebenarnya. Ya kan? Kalau kita sadar, oh gue juga pernah sih gituin dia gitu. Iya. Ya gitu deh, kerjaannya orang dewasa banyak, nggak cuman kelihatannya diem aja padahal lagi refleksi. Ya nggak sih, Bo? Padahal kayaknya diem aja kayak nggak ngapa-ngapain padahal lagi refleksi gitu, memperbaiki keadaan. Pokoknya dari bangun tidur kita udah refleksi ya kan. Yes. Bangun tidur hari ini mau ngapain, begitu masuk dapur, ada situasi membuat dapur tidak kondusif ya. Gas kan? habis. Nah, itu aja kita bawa seharian udah tuh. Aduh ya Allah. Dengan ya, kejadian lain-lainnya. Terus setelah tadi kita punya alat nih, Bo, untuk kurang lebih mengukur lah, kurang lebihnya gitu lah ya, di sebuah hubungan itu. Kalau apalagi nih selanjutnya, maintaining kali ya? Iya, lebih tepatnya maintaining. Ya sebenarnya lebih kepada proses kita evaluasi lah, kayak kita selalu bilang. Coba kita evaluasi dulu sih, apakah kita emotionally available nggak untuk anak selama ini? Gitu. Ngukurnya ya dari skala ini kan. Nah kalau kita sudah evaluasi, ada nggak yang harus kita, namanya skala ya, dari rendah ke tinggi, dari available ke tidak, dari tidak available menjadi available kan. Iya. Sekarang coba kita lihat apakah kita ada di fase yang sangat available, kurang available, sedikit available atau tidak available. Oh iya, 1, 2, 3, 4, 5. Dan itu yang menjadi tolak ukur untuk selanjutnya kita ngapain sih. Gitu. Jadi kalau maintain lah yang sudah available. Oke, iya dong. Kalau yang belum available berarti kita tidak maintain, tapi kita harus rekonstruksi mungkin ya. Iya, gini, yang di maintain yang available. Kalau mau hubungan itu terus berlanjut. Iya nggak? Kalau nggak mau, jangan di maintain. Jangan di maintain dong. Iya, tergantung tujuan kita lah ya, Bo. Kalau memang hubungan itu pengen lanjut di maintain, kalau enggak jangan di maintain. Betul. Langsung nggak available aja udah. Itu langsung bubar. Iya. Begitu. Dan ini mungkin salah satu yang kita bisa lihat kalau kita menyadari satu pihak itu tidak available secara emosional ya. Itu kan paling gampang lah. Say kita ada dalam toxic relationship, itu kan berarti satu pihak tidak merasa tersupport emotionally, physically dan sebagainya. Ya udah, nggak usah available juga buat nih orang. Betul. Iya kan? Iya. Miskin boleh, goblok jangan. Itu
bahasanya gitu ya. mendalam ya kan? Mendalam banget karena kalau dikasih 2 pilihan itu lo pilih yang mana coba? Ya jangan yang goblok lah. Iya, makanya yang kasus kemarin itu kan sebenarnya si anak ini dalam toxic relationship tapi dia nggak sadar kan. Nah, nggak sadar aja pakai banget karena di usia segitu masih labil. Ya Allah, masih di bawah masih 18 loh Bu, masih di bawah 17. Dan tindakan orang tuanya juga sorry tuh saya menurut aku agak berlebihan, salah. As if mereka mau memperbaiki, nggak usah bawa media, nggak usah dibesar-besarkan. Ini akan jadi jejak digital yang sangat ini loh. Karena dia udah ini sih Bu, udah nggak terima duluan nih dari kelompok yang sana, yang lingkungan anaknya yang baru ini dia bener-bener nggak terima, sama sekali nggak terima. Gue jadi kalau dia juga nggak terima sih. Cuman memang belakangan terus ada ini ya hinaan bla 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 itu yang gue agak ini sih agak cringe sih dengernya. Maksudnya udahlah gitu, kita tahu kok. Benar. Tapi nggak usah di narasi hinaannya dikurangi lah. Iya benar. Begitu. Ya bagaimanapun ya itu lagi ya, apalagi anak remaja ya yang punya otonomi ketika dia merasa ini aku kan sudah selama ini juga lo nggak peduli sama gue, iya kan. Itu sebenarnya bahasa dia mengatakan bahwa aku sudah tidak merasa kau tuh available buat aku. Iya. Pesannya kan sebenarnya itu gitu loh. Walaupun mungkin ibunya merasa ya tetap kan gue bantuin lo, gue gini. Yes, material atau physical gitu kan. Ya, itu tadi kan karena tidak emosional. Karena emotional attachment is beyond physical attachment. Dalam ya Bo ya. Begitu. Ya semoga kita selalu bisa available ya emotionally. Amin. Karena nggak ada lagi kerjaan selain yang paling mulia daripada available secara emosi buat anak. Soalnya nyatanya efeknya, dampaknya itu parah. Benar. Kalau sampai lo tidak bisa menyediakan your mind, body and soul. Betul. Untuk anak kita. Betul. Terutama ya yang lagi kita omongin hari ini. Bahkan pesan terkuatnya adalah yang kita bicarakan kemarin, karena sering-sering bertanya pada diri sendiri, justru kita tanya dulu, am I emotionally available for myself? Iya kan? Iya. Karena kalau kita sendiri tidak memahami emosi kita, tidak available dengan rasa-rasa yang kita miliki, kita denial kan jatuhnya. Bisa gua jadi. Lagi sedih. Enggak lah, gue gak sedih nih, gue cuma biasa aja. Oh gitu. Gini, biasakan untuk memvalidasi perasaanmu sendiri. Iya, betul. Jadi kamu mampu memvalidasi atau belum sampai memvalidasi sih, mampu menjadi wadah, mampu available. Bahkan itu bersedia. Tadi kan sebenarnya sebelum kita mampu memvalidasi itu, bahkan ketika emosi itu creep in, kita ke-trigger orang gitu ya. Ini anak datang marah-marah, kita langsung kayak aduh gitu. Kita kan bisa tuh kayak ngerasain wah ini anak gitu ya. Awareness itu munculin gitu. Karena artinya kita memahami, loh kok gue yang ke-trigger, harusnya kan gitu pertanyaannya. Iya. Jadi ya itu tadi, kita emotionally available nggak sih untuk kalau bahasa TikToknya gini loh, gimana? tenang tenang aja dulu, tenang. Memang kata-kata tenang itu tuh agak ini ya Bo, agak, soalnya dalam keadaan apapun kita disuruhnya tenang dulu baru bertindak. Seperti ini ingin mengakhiri, ayo kita tenang. Baiklah, mudah-mudahan episode kali ini bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Bisa menjadi pertanyaan basic ya untuk kita semua untuk menjalani hari-hari sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai pasangan, sebagai teman. Karena ini scale-nya tuh bisa universal loh, Bu. Bahkan ke temen ya. Iya. Gitu. Jadi bolehlah sekarang buat bahan-bahan refleksi. Oke, sampai jumpa lagi di simak berikutnya, di episode berikutnya. Oke, bersama saya Rika. Saya Nita. Jangan lupa like and subscribe, follow, share, dan komen-komen di bawah ini, kita tunggu. Sampai jumpa. Bye.